Gue kesel, hidup gue susah, hidup gue ribet. Apa sih arti dari hidup? Hai semuanya, nama gue Agus Leo Halim. Buat kalian yang belum kenal, gue bakal bahas semua yang berhubungan dengan industri kreatif di channel ini. So, buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Hari ini gue bakal ngebawain Kultum kuliah 7 menit, dimana gue bakal extract value, gue ambil nilai-nilai dari buku yang gue baca. Dan buku hari ini tertujukan buat kalian yang mencari peraturan-peraturan untuk memastikan kalian punya kehidupan lebih teratur. Seperti yang ada di intro, kalian pasti kadang-kadang berasa seperti itu juga kan. Kayak berasa bahwa, kok hidup nggak fair ya? Kok hidup kok susah ya? Gimana cara kita mitigasi kehidupan kita? Well, kalian beruntung. Karena gue hari ini akan ngebawain 12 Rules of Life by Jordan Peterson. Sekedar background terhadap Jordan Peterson, mungkin kalian banyak tahu beliau dari klip-klip motivasi di YouTube. Gue perhatiin apapun yang ada beliaunya pasti viral di YouTube. Dia bukan cuma author, tapi dia juga seorang guru dan psikiater. Bahkan beliau punya program untuk mental health improvement. Gue nggak bakal ngebahas 12-12-nya. Gue bakal ngambil takeaway yang gue dapat dari buku ini. Kita mulai aja. Rule number 1, pastikan kalian punya badan tegap. Dia argue bahwa kita punya pose itu bisa attract apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya pose kita tegap, secara tidak sadar kita pun embrace tantangan yang ada di hidup kita. Kalau misalnya kita bongkok dan kayak layu, nah itu juga bakal ngefek ke kita punya mental. Jadi buat kalian yang sekarang lagi berasa kesusahan, coba kalian busungkan dada kalian dan coba lawan tantangan tersebut. Sama halnya kalau misalnya kalian selalu murung. Body language seperti ini tidak baik untuk menghadapi masalah. Rules number 2, jaga kalian dulu. Kalian pasti sering dengar quote-quotes yang bilang bahwa treat others like you want to be treated. Jordan bilang itu kejauhan. Harusnya itu kalian treat dulu diri kalian, well-beingnya kalian. Karena dia bilang uniknya manusia, kita punya effort tuh lebih kalau misalnya kita ngerawat orang lain. Tapi kalau ngerawat diri sendiri, entah kenapa kita nggak peduli aja. Jadi kita harus punya mental dimana kita tuh ngerawat diri kita tuh kayak kita ngerawat orang lain. Contoh, bangun pagi, makan sehat, minum obat yang teratur. Rules number 3, audit pertemanan kalian. Jadi kita punya lingkungan mempengaruhi kita punya well-being juga. Jadi sangat penting kalau kita pilih teman yang ada di lingkaran kita. Karena teman tersebut memberikan kita energi, like yang kita memberikan energi ke orang lain. Jadi pilihlah teman yang bisa memberikan kalian positif energi. Audit kalian punya teman. Siapa tuh top 5 temannya kalian yang kalian selalu hangout? Apakah mereka mempunyai nilai tambah yang positif terhadap hidupnya kalian? Karena ingat, kalian itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatnya kalian. Rule nomor 4, bandingkan diri kalian dengan diri kalian sendiri. Jadi dibanding kita buka sosmed lalu berasa kayak, aduh kenapa ya dia udah naik Ferrari, udah punya istri cakep, udah punya anak 3, keren banget ya di hidupnya dia ya. Dibanding kita mikir kayak gitu, mendingan kita bandingin diri kita dengan diri kita di masa lalu. Karena nggak ada fungsinya kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak tahu konteksnya mereka seperti apa, kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Jangan aim terlalu besar, cukup 1% aja setiap minggunya, dan kalian bisa dapat improvement 200% dalam waktu 71 minggu. Rules number 6, peduliin dulu kalian punya rumah. Jadi sebelum kalian kritik orang lain, kalian harus audit dulu diri kalian. Lihat ke rumahnya kalian. Itu sesuatu yang simple kan, lihat rumah kalian, apakah ada yang berantakan, apakah ada yang kurang. Nah sebenarnya kalian mempunyai full control ke rumahnya kalian, tapi masih ada aja kan yang nggak rapi kan. Jadi Jordan bilang sebelum kalian membuang tenaga kalian untuk ngurusin hidup orang lain, kemudian kalian urusin dulu hidup kalian dengan hal yang paling gampang, yaitu rapiin rumahnya kalian. Rules number 7, cari sesuatu yang berarti di dunia ini. Berarti itu bukan dalam konteks materi, tapi intrinsically ke nilai yang kalian pegang. Dia argue memang namanya hidup itu memang harusnya susah. Emang nama hidup tuh harusnya nggak happy. Dengan kesusahan tersebutlah yang bikin life itu meaningful. Tanpa kesusahan tersebut, life itu nggak meaningful. Kita bisa mengambil analogi di mana orang-orang bilang kalau misal anak-anak orang kaya selalu berasa nggak ada artinya. Karena mereka udah keburu kaya, jadi bingung mau ngapain itu. Justru kalau kalian sekarang itu berasa happy, kalian tuh anomali sekarang. Dan kalian harusnya grateful itu. Tapi buat mayoritas dari kita yang lagi nggak happy sama hidupnya kita, it's okay gitu. Karena semua orang juga nggak happy. Dan luka-luka dari kesusahan tersebut yang akan ngebentuk kita di kemudian hari. Rules number 8, jujur. Kejujuran itu paling mahal. Kalian kalau misalkan nggak bisa jujur, susah untuk melakukan apapun. Reputasi yang kalian bangun bertahun-tahun akan hilang kalau misalkan orang tahu kalian itu tidak jujur. Selalu prioritaskan jujur dibanding hal-hal yang lain. Or at least, jangan bohong. Rule number 9, be humble. Kita sering banget ngejudge orang bahwa orang itu nggak tahu apa yang kita tahu. Jadi kita tuh kadang-kadang nggak dengar secara penuh untuk mengerti. Biasanya kita dengar tuh untuk reply, untuk membalas.
Kita butuh mengambil mental di mana orang-orang lain tuh tahu lebih banyak dibanding kita. Jadi kita bisa belajar lebih banyak. Rules number 10. Be precise. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol, nulis, atau apapun itu, coba benar-benar lebih spesifik. Jangan ngomong yang terlalu makro. Kalau bisa ngambil mikronya buat kalian ngerti subset dari problemnya. Dan coba belajar menulis. Karena menulis itu mengurangi gap yang ada di pikiran kita dan kita punya pengertian. Kalau kalian notice, aksi dari menulis itu bikin kita tambah mengerti kan. Rule number 12, appreciate small things. Bersyukur aja, terutama buat kalian yang mempunyai akses untuk nonton ini, gua rasa kita bisa bilang kita udah bersyukur. Kita mempunyai privilege untuk mengakses internet. Banyak orang-orang di third world country yang tidak mempunyai akses ke internet. Jordan bilang di bukunya, dia ngambil contoh yang lumayan ekstrem di mana dia bilang pet a cat. Kalau ketemu binatang di jalanan, ya pet aja gitu, appreciate gitu. Tapi poin besarnya adalah kita kalau misalkan kita lagi ada di kesusahan, coba kita appreciate small things. Small things yang kita lihat sebenarnya tuh karena saking rutinnya kita melihat small things tersebut, kita nggak appreciate. Paling gampang, kalian punya orang tua, kalian punya kerjaan, kalian punya partner, apapun itu pasti ada small things yang overlook. And look for it and appreciate it. Buat rekap, poin besar dari buku ini adalah untuk kalian bisa happy, untuk kalian bisa sukses dalam kehidupannya kalian, untuk kalian bisa menata kehidupan kalian menjadi lebih rapi, kalian butuh situasi yang tidak nyaman. Semakin banyak kalian punya situasi yang tidak nyaman, dan kalian berhasil melewati situasi tersebut, kalian akan makin sukses. Namanya hidup itu pasti susah. Bagaimana caranya kalian bisa menata kesusahan hidupnya kalian? Antagonis gue terhadap buku ini, gue berasa ini terlalu tebel, terlalu banyak. Jadi buku ini tuh sampai 400 halaman, dan gue berasa itu terlalu banyak untuk poin-poin yang sebenarnya very straightforward, terlalu banyak supporting argumennya, jadi gue berasa agak males. Ini salah satu buku yang gue speed reading, tapi itu uniknya kita baca buku kan. Mungkin gue baca buku ini pas di timing yang salah, jadi gue berasa gue pengen speed reading aja gitu. Tapi kalau misalkan gue lagi butuh banget materinya, mungkin gue bakal lebih kayak, bener gak ya? Bener gak ya? Jadi mungkin walaupun gue berasa ini buku ini terlalu panjang, mungkin kalian worth it gitu loh. Dan seperti biasa buat kalian nggak mempunyai akses untuk membaca buku ini, kalian bisa langsung download book notes yang udah gue terjemahin ke bahasa Indonesia di link di deskripsi. Dan buat klarifikasi dikit, ada beberapa kalian yang nanya gue, Kak kok linknya bayar sih? Enggak, ini nggak bayar. Kalau kalian masuk ke gue punya Linkit, itu konsepnya itu adalah pay as you wish. Jadi kalau kalian taruh 0 pun, kalian masih bisa download PDF-nya. Nah, tapi kalau misalnya kalian berkenan, ya kalian bisa taruh 5.000, 10.000, 100.000, berapapun itu. Dan berikutnya kalian mau gue ngebawain buku apa? Komennya di bawah ya. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Bye-bye. Salam kreatif.